Film ini adalah film solo kedua Kapten Amerika yang dimana kali ini Steve Rogers bakalan menghadapi salah satu musuh paling ikonik, yaitu Winter Soldier. Nah, gimana ceritanya? Lanjut aja ke videonya. 2 tahun setelah peristiwa The Avengers, Sam Wilson itu sedang jogging di sekitaran Washington DC. Steve Rogers alias Captain America itu ikut bergabung dan mereka pun berkenalan di sana. Sam itu ternyata seorang tentara veteran, coy. Tak lama Steve Rogers itu menerima pesan untuk menunggu di tepi jalan. Sebuah mobil yang dikendarai oleh Natasha Romanoff alias Black Widow itu berhenti dan menyapanya. Lalu si Steve pun masuk ke mobil tersebut. Steve dan Natasha itu menjalankan sebuah misi bersama tim Strategic Hazard Information Enforcement Land Division, atau ya kita singkat aja lah, ini kepanjangan ini mah, atau disingkat SHIELD, coy, yang dipimpin sama si Brock Ramlow. Saat mereka melewati Samudra Hindia, kapal SHIELD yang bernama Lemurian Star itu dibajak oleh sekelompok bajak laut, coy, yang dipimpin oleh George Batroc. Mereka itu menyandra awak kapal termasuk agen Jasper Sitwell. Saat tiba di TKP, si Steve itu langsung terjun bebas ke laut ya tanpa menggunakan parasut. Ya mentang-mentang dia ini super soldier ya. Jadi langsung aja gitu nyemplung, coy. Dan dia pun langsung menyusup ke kapal. Ia berhasil melumpuhkan para musuh dengan cekatan. Natasha dan tim turun membantu dan bersama mereka itu berhasil mengalahkan para bajak laut serta menyelamatkan para sandera. Batroc itu mencoba kabur tapi berhasil dihentikan oleh Steve dalam duel di dek kapal. Di ruang kontrol, Steve mendapati Natasha sedang menyalin data rahasia dari komputer. Saat ditanya, si Natasha ini mengungkapkan bahwa ia itu mendapatkan misi berbeda dari si Nick Fury. Ia menunjukkan sebuah flash drive kepada si Steve. Tak lama kemudian, seorang bajak laut melemparkan sebuah granat ke arah mereka. Steve pun dengan sigap menarik Natasha dan melompat keluar jendela sebelum ledakan terjadi. Jadi selain misi mereka itu untuk menyelamatkan para awak kapal ya, di sini sebenarnya si Natasha itu punya misi yang berbeda, cuy. Karena kan dia ini mata-mata ya. Jadi tugasnya itu bukan untuk menyelamatkan, tapi ya dia ini malah untuk membackup data ya, guys ya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada data untuk seorang intelijen. Nah, kalau si Captain America itu emang agak kurang setuju awalnya, cuy. Karena kan dia ini tujuannya itu untuk menyelamatkan para sandera awalnya. Karena ya dia ini nggak dikasih tahu gitu kan. Di Triskelion, Steve Rogers itu menemui Nick Fury untuk menanyakan maksud dibalik misi si Natasha ini. Karena kan si Steve Rogers ini agak kurang setuju nih. Fury itu tahu kalau si Steve itu tak akan nyaman dengan misi itu. Jadi ia memberikannya langsung ke si Natasha. Ia juga memperingatkan bahwa Steve itu tak bisa percaya siapapun, bahkan rekannya sendiri. Fury lalu membawanya ke ruang bawah tanah, tempat 3 helicarrier sedang disiapkan untuk Project Insight. Program yang menghubungkan helicarrier dengan satelit mata-mata untuk mencegah ancaman sejak dini. Ya lu pada masih inget kan helicarrier itu kan pernah rusak ya waktu di film The Avengers. Nah sekarang ya karena udah punya budget hasil duit rakyat gitu kan. Jadi pemerintah Amerika itu membentuk 3 helicarrier lagi, cuy. Anjing, ini pasti pajaknya dinaikin 2 kali lipat ya bangsat. Ya nah, pokoknya nanti bakalan lebih powerful lagi untuk mencegah ancaman-ancaman kepada bumi, coy. Oke lanjut. Setelah dari sana, Steve Rogers itu mengunjungi Museum Smithsonian untuk melihat pameran yang didedikasikan untuk Kapten Amerika. Di antara pajangan ada manekin dengan seragam Perang Dunia II dan kostum pasukan komando lama Steve Rogers dan salah satu teman lamanya yaitu si Bucky Barnes. Steve Rogers itu melihat video Peggy Carter di mana dia itu memperingati Steve atas tindakannya sebagai Kapten Amerika. Karena si Steve ini masih ingat sama si Peggy ya, dan dia pun gak bisa move on darinya. Dia pun memutuskan untuk pergi menemuinya, cuy. Ya ditambah lagi dia ini kan punya janji sama dia, cuy. Ya walaupun janjinya ya udah kadaluarsa 70 tahun anjir. Damn bro, lama kali lah itu. Ya karena nunggunya itu kelamaan dan si Peggy pun mulai tua ya. Jadi dia pun udah menikah dan memiliki anak, cuy, sekarang. Namun karena usianya itu ya, dia pun jadi sakit-sakitan, cuy. Kemudian Steve menemui Sam yang sedang menasehati para veteran lainnya yang menderita trauma pasca perang. Setelah pertemuan itu, Sam mengungkapkan kepada Steve bahwa dia itu kehilangan temannya dalam pertempuran di Irak. Meski kehilangan temannya, Sam ini masih tetap suka terbang, cuy, karena kan itu kewajiban dia sebagai angkatan udara. Di sisi lain, Nick Fury itu mencoba mengakses file yang Natasha dapatkan tempo hari. Namun file tersebut ternyata memiliki sistem keamanan yang tinggi. Ia kemudian menemui Menteri Pertahanan Alexander Pierce yang saat itu sedang bertemu dengan Dewan Keamanan Dunia mengenai insiden pembajakan Lemurian Star. Fury itu memberitahu Pierce bahwa mereka itu perlu menunda Project Insight.
Jadi si Fury ini merasa ada sesuatu yang tidak beres ya di sini itu, atau mungkin ada sebuah anomali cuy. Makanya dia itu memutuskan untuk pergi dulu dari sana men. Saat sedang mengemudi, Fury itu menghubungi agen Maria Hill untuk bertemu dengannya. Ketika ia berhenti di persimpangan, sebuah mobil polisi berhenti di sampingnya. Fury memperhatikan bahwa petugas di dalam mobil tersebut menatapnya dengan sangat tidak nyaman cuy. Ya gua gak tahu ya ini polisi rasis apa gimana gitu kan. Tak lama kemudian mobil polisi lainnya muncul dan menabrak si Fury dari samping. Mobil polisi pertama langsung mundur dan kembali menabrak mobil si Fury. Ya pokoknya terjadi pembulian orang kulit hitam di sini ya. Orang putih membuli orang hitam ya, seperti biasa. Ini mah normal di Amerika guys. Tak lama kemudian sebuah van hitam tanpa jendela itu berhenti dan mengeluarkan tim SWAT bersenjata lengkap. Para petugas itu menarik senapan dan mengepung mobil si Fury. Saat pelindung jendela mobil hanya tersisa 1%, Fury mengaktifkan minigun tersembunyi dan menembak keluar melalui jendela. Sebagian besar polisi ternyata itu penyusup dari Hydra cuy. Van SWAT dan salah satu mobil polisi itu berhasil diledakkan oleh peluncur granat dari mobil Nick Fury. Setelah baku tembak yang berkepanjangan, Fury memerintahkan mobilnya untuk beroperasi secara otomatis. Mobil itu pun lepas landas dengan autopilot, dikejar oleh dua mobil polisi lainnya. Untungnya, komputer dalam mobil itu mendeteksi truk box di persimpangan berikutnya. Mobil Fury itu berhasil menyelinap melewatinya, sementara dua mobil polisi lainnya itu terhalang oleh truk tersebut. Fury memerintahkan komputernya untuk membawanya ke lokasi yang aman. Namun sebelum sempat ia pergi dari sana, ia melihat sesosok berpakaian hitam berdiri di tengah jalan. Sosok tersebut menempelkan bom magnetik ke bagian bawah mobil Fury. Seketika mobil itu meledak dan terbalik. Pria itu mendekat untuk menghabisi si Nick Fury. Namun untungnya si Nick Fury itu berhasil melarikan diri dengan teknologi canggihnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Steve Rogers yang dimana dia ini baru aja pulang dan sampai ke apartemennya cuy. Tapi sebelum dia masuk ke ruangannya, dia ini bertemu dengan Sharon Carter. Setelah itu si Steve pun masuk ke apartemennya. Namun dia ini malah menemukan si Nick Fury yang duduk di sofa sambil terluka parah. Fury itu memberitahu Steve bahwa mereka itu sedang disadap. Sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, si Fury ini malah ditembak 3 kali dari belakang. Steve pun melihat keluar jendela untuk mencari penembaknya. Sementara Fury itu memberinya flash drive dan berpesan jangan percaya siapapun. Karena mendengar suara tembakan, si Sharon kemudian datang membawa pistol. Kemudian dia pun menolong si Nick Fury, sementara si Steve Rogers itu mengejar penembaknya. Ia melemparkan perisainya, tapi siapa sangka cuy, ternyata penembak misterius itu bisa menangkap lemparan perisai Kapten Amerika dengan tangan kirinya. Yang dimana kayaknya dia ini adalah pengocok handal gitu kan. Enggak, maksudnya tangan kirinya itu adalah tangan robot cuy. Jadi dia itu bisa menahan lemparan perisai Kapten Amerika cuy. Jadi dia pun melemparkannya kembali ke si Kapten Amerika dan dia pun menghilang. Fury kemudian dilarikan ke rumah sakit karena dia itu terluka parah. Natasha Romanoff kemudian menemui Steve di sana, di mana mereka dan beberapa agent SHIELD lainnya menyaksikan operasi Fury. Sayangnya Fury itu tidak terselamatkan karena lukanya terlalu parah dan dia pun wafat seketika. Keesokan harinya, Steve Rogers itu dipanggil menghadap Alexander Pierce. Pierce menanyainya mengapa Nick Fury berada di apartemennya. Tetapi Steve ini tidak bisa menjawab cuy, karena ya dia ini benar-benar tidak tahu alasannya. Setelah percakapan singkat, Steve pun pergi dari sana. Di dalam lift, ia bertemu dengan beberapa agent SHIELD yang kelihatannya itu agak sedikit mencurigakan cuy. Bukan karena dia hitam ya, tapi karena memang kelakuannya itu agak aneh aja gitu cuy. Saat lift itu berhenti, Steve itu menanyakan apakah mereka itu akan turun. Tetapi mereka itu malah menyerangnya cuy. Mereka pun mencoba memborgolnya dengan borgol magnetik. Namun Steve berhasil melawan dan melumpuhkan mereka semua. SHIELD itu mengawasi pertarungan mereka melalui monitor dan mengirim tim strike untuk menangkap Steve. Steve segera melarikan diri ke garasi, menaiki motornya dan menghindari berbagai rintangan yang dipasang oleh SHIELD. Tiba-tiba sebuah drone bersenjata muncul dan menembakinya. Dengan cepat Steve itu melemparkan perisainya untuk menghancurkan drone itu sebelum meloloskan diri. Steve Rogers itu kembali ke rumah sakit untuk mengambil flash drive yang disembunyikannya di mesin penjual otomatis. Tetapi benda itu sudah hilang cuy. Tiba-tiba Natasha Romanoff itu muncul sambil mengunyah permen karet. Ternyata dialah yang telah mengambilnya. Mereka mencari informasi tentang penembak misterius itu dan Natasha menjelaskan bahwa dia dan badan intelijen hanya mengenalnya sebagai Winter Soldier. Dia pernah nyaris membunuhnya dalam misi di Iran, tetapi gagal. Mereka memutuskan untuk menelusuri isi flash drive lebih lanjut. Dengan menyamar, mereka pun pergi ke sebuah mall dan memasukkan flash drive ke MacBook Pro di Apple Store. Hasil pelacakan itu mengarah ke Wilmington, New Jersey. Setibanya di lokasi, mereka menemukan sebuah pangkalan militer tua yang terbengkalai. Steve segera mengenalinya sebagai bekas tempat pelatihannya dulu.
Di pangkalan militer tua itu, Steve dan Natasha menemukan foto berbingkai Howard Stark, Peggy Carter, dan Kolonel Kester Phillips. Saat menyelidiki, Steve melihat celah di belakang rak buku dan menemukan ruang rahasia berisi komputer canggih. Natasha pun segera mengaktifkan komputer tersebut. Tapi siapa sangka cuy, setelah komputernya diaktifkan, tiba-tiba muncul suara beraksen Jerman cuy. Wah, ini memang Hitler cuy? Enggak ya, bukan. Yang dimana itu adalah Arnim Zola, seorang mantan ilmuwan Hydra yang bekerja untuk Red Skull. Zola menjelaskan bahwa dia itu telah mentransfer kesadarannya ke sistem komputer sebelum tubuh fisiknya mati karena penyakit. Zola mengungkapkan juga bahwa Hydra itu dibentuk karena keyakinan bahwa manusia itu tidak bisa dipercaya dengan kebebasannya. Dia juga mengakui bahwa Hydra lah yang merancang kecelakaan mobil yang menewaskan Howard dan Maria Stark. Jadi ternyata Hydra itu belum sepenuhnya kalah. Mereka itu bekerja dalam bayang-bayang dan berhasil memanipulasi SHIELD dan pemerintahan. Di tengah percakapan, Zola juga mengungkapkan bahwa dia mengatakan semua itu hanya untuk mengelur waktu agar rudal balistik yang telah diluncurkan tiba ke lokasi mereka dalam 30 detik. Steve dan Natasha nyaris tertimbun reruntuhan, tetapi mereka berhasil melompat ke lubang perlindungan tepat sebelum rudalnya menghantam. Pangkalan itu pun hancur total. Ramlow dan tim Strike tiba di lokasi, memastikan tidak ada yang selamat. Setelah lolos, Steve dan Natasha itu bersembunyi di rumah Sam Wilson karena mereka ini yakin kalau si Sam itu bisa dipercaya. Natasha menyesali keterlibatannya dengan agen Hydra di SHIELD. Dia ini merasa dieceng-ecengin coy, karena dia ini gak tahu kalau SHIELD itu disusupi sama Hydra dan malah kena manipulasi gitu kan. What the hell. Kasian kali ya. Sam kemudian setuju untuk membantu mereka dengan proyek militer rahasia yang bernama Falcon. Jadi si Sam ini sebenarnya bukan pilot biasa cuy. Dia ini bukan pilot malahnya, tapi dia ini adalah seorang prajurit yang mendapatkan sebuah sayap jet eksperimental yang memungkinkannya untuk terbang. Ya pokoknya dia ini Falcon lah ya, Falcon gitu bro. Kembali ke Washington, Sam menelpon Sitwell dan memancingnya keluar dengan berpura-pura sebagai atasan SHIELD. Trio pahlawan membawanya ke atap sebuah gedung tertinggi. Di sana Steve mengizinkan Natasha untuk mengancam si Sitwell dengan mendorongnya ke tepi atap. Si Sitwell pun akhirnya jatuh ya, namun untungnya si Sam menyelamatkannya dengan jet Falconnya. Sitwell yang ketakutan akhirnya mengaku bahwa Zola menciptakan sebuah algoritma untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap Hydra di seluruh dunia, dan sistem itu beroperasi dari Triskelion alias markas SHIELD yang baru. Mengetahui hal itu, mereka pun pergi dari sana. Namun sayangnya di perjalanan tiba-tiba Winter Soldier malah muncul menerjang mobil mereka, menyambar Sitwell melalui jendela dan melemparkannya ke depan truk yang melintas. Winter Soldier kemudian menembak Natasha, memicu pertarungan sengit antara dirinya dan juga Steve. Dalam pertarungan tersebut, Steve berhasil melepaskan topeng musuhnya dan dia malah terkejut melihat wajah Bucky Barnes, sahabatnya yang telah dia anggap tewas sejak Perang Dunia Kedua. Namun Bucky yang dulu itu sudah hilang. Dia tidak mengenali Steve, hanya mengenalinya sebagai target saja. Saat Steve lengah, agen Hydra di SHIELD berhasil menangkapnya. Para pahlawan dibawa dengan van penjara SHIELD. Steve memperhatikan Natasha mengalami pendarahan parah di bahunya akibat tembakan dari Winter Soldier. Saat Steve meminta bantuan medis, salah satu penjaga tiba-tiba menyengat listrik lekannya cuy. Ternyata dia adalah agen Maria Hill yang sedang menyamar. Maria Hill itu membawa mereka ke fasilitas rahasia, di mana mereka itu terkejut menemukan Nick Fury yang ternyata masih hidup cuy. Fury menjelaskan bahwa dia itu selamat berkat formula pemulihan eksperimental yang dikembangkan oleh Dr. Bruce Banner alias si Hulk, yang dimana formula tersebut dapat memperlambat detak jantungnya hingga mirip kematian klinis. Mereka pun segera merancang strategi untuk menghentikan proyek Insight, yaitu rencana Hydra untuk meluncurkan 3 helicarrier yang akan membunuh jutaan orang yang dianggap sebagai ancaman. Jika rencana tersebut berhasil, dunia akan berada di bawah kendali mutlak Hydra. Sementara itu di pusat kota, anggota World Security Council tiba di Triskelion. Mereka dipandu oleh Senator Stern. Stern diam-diam memberikan chip elektronik yang memberikan akses penuh ke seluruh area markas SHIELD. Selain itu, chip itu juga bisa digunakan untuk menyandra para anggota World Security Council. Ya, ini adalah rencana liciknya si Hydra cuy.
Steve dan Sam kemudian menyusup ke Triskelion. Dengan cerdik, Steve menguasai sistem penyiaran internal dan mengumumkan kepada semua agent SHIELD bahwa SHIELD itu sudah diambil alih oleh Hydra. Pengumuman ini memicu kekacauan besar di markas, memecah belah antara pihak agent SHIELD dan juga pihak anggota Hydra. Captain America dan The Falcon menuju ke helicarrier saat diserang oleh agent Hydra. Steve berhasil memasukkan chip pertama, sementara Falcon menghindari tembakan musuh dari udara. Ia memancing rudal pencari panas agar menghantam helicarrier, membuka jalan baginya untuk menanamkan chip keduanya. Sementara itu, Maria Hill memantau misi mereka sambil menghadapi serangan dari agent Hydra. Tak lama kemudian, Fury keluar dari helikopter dan mengejutkan si Pierce. Ia melepaskan penutup matanya dan menggunakan retina matanya yang rusak untuk mengaktifkan proyek Insight bersama si Pierce. Namun keadaan seketika berbalik. Si Pierce mengancam akan meledakkan si Natasha dan anggota World Security Council lainnya dengan menggunakan chip elektronik yang waktu itu ia berikan. Namun si Natasha justru mengaktifkannya sendiri cuy, membakar dirinya meski tidak separah yang lain. Fury lalu menembak si Pierce. Di lain tempat, Winter Soldier dilepaskan dan ikut bertarung. Ia merobek sayap Falcon dan melemparkannya dari helikopter. Captain America menghadapi Winter Soldier di dalam helicarrier, berusaha menyadarkannya dengan mengingatkan bahwa jutaan nyawa itu sedang dipertaruhkan saat ini. Namun karena masih dalam pengaruh cuci otak, Winter Soldier tetap menyerang si Captain America. Saat Captain America mencoba mengganti chip helicarrier terakhir, Winter Soldier menghalanginya. Mereka pun bertarung sengit, hingga Captain America berhasil melukai tangan Winter Soldier dan melebut chipnya. Ia pun segera memasukkan chip terakhirnya ke dalam sistem. Meski sempat ditembak 3 kali oleh Winter Soldier, si Steve akhirnya berhasil. Lalu si Maria Hill meretas sistem dan membuat helicarrier saling menembak satu sama lain. Sam kemudian melompat keluar jendela tepat saat Natasha dan Fury datang dengan helikopter untuk menangkapnya. Semua helicarrier pun pada jatuh, membawa Captain America dan Winter Soldier bersamanya. Captain America menolak melawan Winter Soldier, menjatuhkan perisai dan pasrah. Winter Soldier terus-terusan memukulnya, tapi raut wajahnya seketika mulai menunjukkan rasa keraguan, seakan mengingatkannya dengan sesuatu. Saat helicarrier jatuh sepenuhnya, Captain America terlempar ke laut. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat Winter Soldier menyelamatkannya, menyeretnya ke pantai sebelum pergi tanpa jejak. Setelah itu Steve Rogers terbangun lemas di rumah sakit. Sementara itu Senator Strange ditangkap dan Ramlow dirawat akibat luka bakar yang parah. Natasha menghadapi sidang terkait hubungannya dengan SHIELD. Fury menghilangkan jejaknya, membakar paspor dan penutup matanya, lalu pergi. Ia memberitahu Steve dan Sam bahwa jika seseorang mencarinya, cukup datang ke makamnya saja. Natasha datang dan menyerahkan file yang diminta Steve, yaitu dokumen tentang Bucky dan transformasinya menjadi Winter Soldier. Sam pun segera menyadari bahwa Steve itu berniat mencari Bucky, jadi dia pun memutuskan untuk ikut dengannya. Di adegan mid-credit scene, di suatu tempat di Eropa, Baron Wolfgang von Strucker membahas kejadian terbaru dengan agen Hydra lainnya. Mereka melakukan eksperimen rahasia menggunakan tongkat Loki. Von Strucker kemudian menunjukkan 2 subjek uji coba mereka, yaitu Pietro dan Wanda Maximoff. Dan film pun selesai. Oke, kayaknya segitu aja ya dari gua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gua pengacara pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.